Oke, teman-teman, kembali lagi di YouTube yang baru saya buat ya, yaitu pemahaman saham. Ya, tolong teman-teman di subscribe ya, supaya agak rame lah ya. Oke, untuk kali ini kita akan bahas IPO saham Jelly. Nah, Jelly itu apa sih? Perusahaan apa sih? Yaitu teman-teman mungkin tahu merek Inaco, yaitu produk jelly ya. Kadang-kadang ada yang bungkusan anak-anak yang kecil itu, yang warna pink, biru. Nah, itu kan sering dibeli tuh. Ya, ketemu di minimarket, supermarket. Nah, itu produk salah satunya ya. Lalu yang cukup terkenal itu Nata de Coco. Itu pastilah kemungkinan 90% kita pernah beli produk itu ya. Nah, itulah produk dari Inaco dengan kode saham JELI, dan perusahaan ini sudah cukup berdiri cukup lama ya, sudah 35 tahun dan sudah melakukan ekspor di beberapa negara ya, seperti Jepang, Australia hingga Amerika Serikat. Ya, itu produk-produk cukup kita tahu lah perusahaan ini ya. Jadi ya, untuk perusahaan ini cukup familiar untuk kita ketahui. Oke, lanjut untuk analisa selanjutnya. Oke, untuk jumlah saham yang ditawarkan itu 350 juta saham, yaitu sekitar 25% free float, sudah melebihi batas ya, harusnya ya, sudah aman ya. Nah, harga penawarannya itu di harga 900 sampai 1120. Nah, apakah ini mahal atau murah? Nanti kita akan cek valuasinya, teman-teman. Dana yang diperoleh itu 300 miliar lebih ya, hampir 400 lah kalau dia listing di 1100-an. Nah, penawaran umumnya di 1 Juli sampai 3 Juli. Jadi teman-teman kalau mau beli saham ini jangan lewat dari 3 Juli. Kalau mau aman itu tanggal 1 sampai 2 lah teman-teman. Karena tanggal 3 Juli itu kadang-kadang lewat dari jam 9 pagi itu kadang-kadang udah nggak bisa dapet barang ya. Nah, penjatahannya itu di tanggal 3 Juli jam 9 malam. Biasanya teman-teman sudah tahu dapat berapa lot. Mungkin bisa 1 lot, 2 lot, kita nggak tahu ya. Untuk retail-retail seperti kita. Nah, listing di bursa itu tanggal 7 Juli. Masuk papan pengembangan. Nah, untuk underwaternya itu AZ. Nanti kita akan bedah juga AZ ini bagus atau enggak nih bawa sahamnya. Ya, bawa saham IPO nih bagus nggak nih? Nah, kita perlu lihat juga untuk underwaternya AZ. Lanjut. Nah, ini penggunaan dananya ya. Yaitu 51% ini untuk penyertaan modal pada perusahaan anak ini oke ya, oke. 18%-nya itu untuk belanja modal, ya pembelian mesin dan lain-lain. Ini juga oke. 10%-an untuk bayar utang, ya oke lah, kecil ya. Lalu hampir 20% ini juga untuk modal kerja. Jadi bisa dibilang 90%, hampir 90% penggunaan dananya ini untuk pengembangan usaha, ya cukup oke lah untuk penggunaan dana IPO-nya nanti ya. Lanjut teman-teman. Nah, valuasinya. Nah, valuasi ini kita bisa dapat dari kita lihat eh, laporan keuangannya teman-teman. Jadi bisa teman-teman baca saja di prospektusnya. Nah, untuk saham berkode Jelly ya, untuk BV-nya, yaitu harga sebenarnya saham ini per lembar saham itu sekitar 107 sampai 108 rupiah saya, teman-teman. Nah, nanti diperdagangkan itu di harga terendahnya di 900 dan harga tertingginya 1120. Apakah mahal? Menurut saya valuasinya mahal karena PBV sudah lebih dari 5 ya. Kalau 900 PBV-nya sudah 8, kalau 1000 lebih lebih tinggi lagi di 10. Jadi valuasinya mahal untuk PBV, PER-nya juga mahal karena sudah lebih dari 20 kali. Ini 31 kali sama 38 kali. Jadi untuk kesimpulan saya, valuasinya ini mahal ya untuk Jelly. Lanjut teman-teman. Oke, untuk underwaternya AZ. Nah, kita breakdown dari 2023 ya. Saham-saham apa yang dikawal. PGO closing BEP, teman-teman. Untuk Hill 6%, NSSS 6%, MBMA 11%, Awan
4 kali arah, RAM 5 kali arah. Itu untuk 2023. 2025 ratunya Beagle 10 kali arah, supaya 3 kali arah. Jadi untuk performa AZ ini terbilang cukup oke karena jarang sekali saham itu dibanting ke merah. Jadi ada harapan ini bisa arah untuk saham Jelly. Oke, kita lanjut untuk kesimpulan. Oke, untuk saham Jelly, kesimpulan yang saya buat yaitu pendapatan dari tahun 2023 sampai 2025 agak sedikit turun teman-teman, tapi dari segi laba berjalannya meningkat tapi tidak terlalu signifikan. Underwaternya UE atau AZ itu performanya terbilang bagus dalam mengawal IPO. Lalu sering IPO itu naik sampai arah bahkan beggar ya teman-teman, apalagi yang tahun 2025 ya. Itu beggar ya, lumayan beggar ya. Minimal arah lah. Penggunaan dananya bagus ya, tadi sudah kita breakdown ya. Untuk modal kerja, belanja modal, dan pembayaran hutangnya tidak terlalu gede ya. Jadi hampir 80% sampai 90% itu belanja modal dan modal kerja itu bagus. Valuasi secara kesimpulan yang saya pakai ini mahal. Ya perusahaannya sudah saya jelaskan, yaitu makanan dan minuman penutup berbasis kelapa dan serat alami berbentuk jelly. Lalu kesimpulannya apa? Saya masuk IPO saham jelly. Kenapa? Karena perusahaan cukup ternama. Kita tahu lah, produk-produknya kita sering ketemu lah di minimarket, supermarket ya. Kita sering lihat lah ya. Jadi cukup familiar untuk perusahaan ini. Lalu UE-nya juga penting. Ini bagus ya. Sangat bagus menurut saya, sangat bagus. Dengan target semoga bisa arah di hari pertama dan kedua. Dan ini bersifat disclaimer on teman-teman. Jadi boleh diikuti, boleh tidak. Silakan dianalisa ulang. Ini hanya kesimpulan yang saya buat dan saya cuma sharing. Jadi tidak untuk teman-teman diajak beli atau tidak beli ya. Ini kesimpulan yang saya buat bisa jadi referensi atau tidak itu tergantung dari keputusan teman-teman sendiri. Oke, mungkin sekian video kali ini. Nanti akan saya buat lagi eh, video untuk bahas beberapa IPO lagi ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Salam cuan.